Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendra Obadiah, kelas TIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan kode etik profesi. Di sini kita bahas dulu pembentukan organisasi profesi. Jadi, tujuan pembentukan organisasi profesi itu adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Maksudnya adalah dengan adanya organisasi profesi ini, para anggota organisasi dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme yang tinggi. Jadi profesionalisme yang tinggi untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Jadi dengan memenuhi tanggung jawabnya dengan profesionalisme yang tinggi, seperti tadi itu, maka si anggota organisasi profesi ini dapat meningkatkan kinerjanya juga. Dengan profesionalisme yang tinggi, kinerjanya juga tinggi. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yakni kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Di sini kredibilitas itu maksudnya sesuatu yang dapat dipercaya. Suatu hal yang dapat dipercaya. Jadi maksudnya dalam suatu organisasi profesi, dalam profesi itu harus memiliki kredibilitas informasi. Jadi harus memiliki informasi-informasi yang terpercaya. Kemudian profesionalisme. Profesionalisme seperti yang kita ketahui sebelum-sebelumnya sudah pernah dibahas juga. Kemudian untuk kualitas jasa, di sini maksudnya barang atau karya yang saya hasilkan, yang anggota organisasi profesi itu hasilkan, itu memiliki kualitas yang bagus. Misalnya saya seorang programmer, saya menciptakan sebuah program atau aplikasi. Nah, kualitas aplikasi atau program yang saya buat di sini harus memiliki kualitas yang bagus. Jadi nggak ya yang penting jadi aja gitu. Yang penting saya buat aplikasi, yang penting saya buat program, terus selesai. Nggak ada kualitasnya, itu nggak termasuk 4 hal pokok. Harus memiliki kualitas jasa yang bagus. Kemudian kepercayaan. Di sini kepercayaan itu sebuah profesi harus merasa yakin terdapat etika profesional yang melandasi pemberian jasa tersebut. Jadi dengan adanya organisasi ini, sebuah profesi dapat meyakinkan, jadi memiliki kepercayaan gitu. Ada etikanya, jadi masyarakat bisa percaya sama si anggota organisasi profesi ini, dan si anggota profesi juga bisa merasa aman dan memiliki kepercayaan kepada rekan-rekan yang memiliki bidang atau profesi yang sama. Organisasi profesi itu apa? Sekarang kita dapat kita tarik kesimpulan dari 4 hal pokok tadi untuk membentuk sebuah organisasi profesi menjadi sebuah pengertian dari organisasi profesi tersendiri, yakni sebagai suatu organisasi yang mengatur dan melakukan standarisasi kualitas, menetapkan prinsip profesionalisme, dan menciptakan kepercayaan atas hasil kerja profesi di masyarakat. Jadi seperti tadi, kredibilitas dan kepercayaan, kredibilitas dan profesionalisme di sini untuk mengatur standarisasi kualitas, kayak kualitas jasa, menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme itu yang tadi, yang profesionalisme, kemudian menciptakan kepercayaan atas hasil kerja profesi di masyarakat. Jadi ini mendapatkan kepercayaan yang tadi.
langkah awal perkembangan sebuah profesi. Jadi langkah awal perkembangan sebuah profesi itu yang pertama adalah munculnya asosiasi informal. Asosiasi informal itu apa? Asosiasi informal itu kayak komunitas atau kelompok-kelompok orang dengan bidang yang sama, dengan profesi atau pekerjaan yang sama, yang belum diakui sama pemerintah. Jadi kayak komunitas lah istilahnya. Terus yang kedua adalah identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Jadi karena memiliki kepentingan yang sama, jadi kan kelompok-kelompoknya itu punya terdiri dari satu profesi, maksudnya satu profesi atau memiliki satu pekerjaan gitu ya yang sama. Jadi untuk mendukung si organisasi ini, si profesi ini, maka komunitas itu harus melakukan adopsi ilmu pengetahuan tertentu sesuai dengan bidangnya. Jadi harus mengambil beberapa ilmu pengetahuan tertentu sesuai dengan bidangnya. Di sini ada beberapa organisasi-organisasi profesi, contohnya ada IDI, itu Ikatan Dokter Indonesia seperti di sini ya. Ada IDI, ada IAI, ada PII, ada ISFI. Dan menurut Profesor Dr. Azrul Azwar MPH tahun 1998 ada 3 ciri organisasi. Di sini ada umumnya satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi. Dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama. Maksudnya di sini dalam suatu organisasi itu umumnya terdiri dari satu profesi yang telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar yang sama. Maksudnya sama-sama memiliki dasar teori. Jadi sama-sama memiliki ilmu dengan tingkat yang sama. Komunitas IDI Dokter Indonesia, mereka semua sama-sama sudah lulus dari sekolah kedokteran. Bisa itu strata 1 atau spesialisasi. Kemudian yang kedua adalah misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi. Jadi di sini memiliki misi utama. Organisasi itu memiliki misi utama dengan kode etik. Jadi dirumuskan kode etik. Kode etik ini dengan tujuannya yaitu untuk memperjuangkan otonomi profesi. Kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi, serta menetapkan kebijakan profesi. Jadi kegiatan pokok dari organisasi profesi, yakni untuk untuk merumuskan standar pelayanan profesi. Kayak ini, merumuskan kode etik. Jadi ada standar pendidikannya. Jadi di situ standar pendidikannya kayak kode etik gitu. Kayak ada syaratnya gitu. Minimal S1 atau minimal D3 dan lain-lain. Kemudian di sini ada pelatihan profesi serta menetapkan kebijakan profesi. Di sini ada pelatihan profesi, ada kayak biasanya ada rapat, terus kita membahas tentang suatu masalah baru atau studi kasus baru, kemudian sama-sama memecahkannya dan sebagainya. Kemudian untuk menetapkan kebijakan profesi. Jadi setiap profesi tentu ada kebijakannya ya. Jadi di sini ada fungsi-fungsi pokok
dari organisasi profesi. Yang pertama, mengatur keanggotaan organisasi, membangun anggota untuk dapat terus memperbarui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Ada juga untuk menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi proses profesi bagi anggotanya. Kemudian membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Dan memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Di sini saya akan memulai membahas tentang organisasi profesi TI di Indonesia. Jadi di Indonesia itu sebenarnya udah ada organisasi profesi di bidang teknologi informatika, yakni IPKIN, IPKIN, Ikatan Pengguna Komputer Indonesia. Tapi sekarang sudah berubah menjadi IPKII. Jadi menjadi Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Tujuannya itu untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia guna menunjang pembangunan nasional serta berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara anggota. Intinya sama seperti tujuan umum pada organisasi profesi yang sudah kita bahas tadi. Jadi ini fungsinya. Nah, dalam organisasi profesi FKIN terdiri dari beberapa keanggotaan. Di sini ada anggota biasa, ada anggota muda, anggota kehormatan, dan anggota perusahaan. Kita bahas tentang kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak dalam kategori norma hukum yang didasari kesusilaan. Jadi, kode etik profesi itu merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok dalam suatu organisasi profesi yang terdiri dari satu yang anggotanya itu sama-sama memiliki satu profesi atau satu pekerjaan yang di bidang yang sama. Jadi di situ tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja kita kan. Nah, di sini di organisasi itu maka akan dibuat sebuah kode etik profesi. Jadi kode etik profesi ini kayak tatanan etikanya. Kita harus begini, kita harus gitu, kita gak boleh kayak gini, kita gak boleh kayak gitu, gak boleh nikung temen gitu. Jadi di sini ada prinsip dasar kode etik profesi. Kode etik profesi itu menyatakan bahwa prinsip pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa profesi, serta rekan kerja profesi. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan bisa dengan pengorbanan keuntungan pribadi sekalipun. Akan memandu anggotanya dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya yang merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Jadi di sini prinsipnya kan meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan bisa dengan pengorbanan keuntungan pribadi sekalipun. Jadi di sini misalnya saya seorang programmer. Di sini saya harus berperilaku terhormat jika sudah masuk dalam satu organisasi ini. Suatu organisasi profesi, saya masuk ke dalamnya dan saya seorang programmer. Di sini saya harus berperilaku terhormat. Contohnya itu yang gampang saya ambil dokter aja. Dokter, misalnya di sini dokter, saya seorang dokter. Saya sudah masuk
saya otomatis masuk ke dalam Ikatan Dokter Indonesia. Jadi organisasinya itu adalah IDI. Di sini saya harus berperilaku terhormat kepada pasien saya. Di sini saya memiliki kode etik tertentu kan. Nah, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi, maksudnya dengan saya bisa aja nih di sini sekarang hari ini saya memiliki pasien dan tidak ada dokter lain misalnya yang dapat mengambil alih. Kemudian saya mendapat kabar, misalnya keluarga saya ada yang kecelakaan gitu. Saya bukan keluarga, misalnya teman saya ada yang kecelakaan atau memiliki musibah tertentu dan saya harus datang ke sana segera. Saya gak bisa serta-merta meninggalkan pasien saya karena apa? Karena saya memiliki etika profesi dan harus berperilaku terhormat. Jadi di sini ada prinsip dasarnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada prinsip tanggung jawab profesi. Jadi prinsip dasar etika profesi itu ada prinsip tanggung jawab profesi, kepentingan publik, kemudian ada integritas, ada objektivitas, ada perilaku profesionalitas. Saya jelaskan lagi dulu sebentar. Dari studi kasusnya yang tadi saya jelaskan, yang mana saya seorang dokter memiliki pasien yang kemudian saya memiliki tiba-tiba ada kepentingan mendadak yang saya harusnya harus datang gitu, tapi saya nggak bisa karena pasien ini nggak ada yang rawat. Jadi itu termasuk apa? Termasuk tanggung jawab profesi di sini. Termasuk tanggung jawab profesi. Jadi apa yang saya lakukan itu termasuk tanggung jawab profesi, termasuk integritas juga, termasuk perilaku profesionalitas juga. Untuk selanjutnya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan yang tidak berkenan di hati para pendengar, di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.